Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadil mu'minina bil irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Amma ba'du. Meneruskan pengajian kita yang kemarin masih membahas tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur oleh malaikat al-fatinin yang tugasnya yaitu ngetes atau mencoba kita sampai kola al-halimi ya, sampai itu ya Subhan, kola al-halimi itu ya. Nah, kama seperti keterangan kola yang sudah berkata siapa al-halimi, Imam al-halimi. Waladhi adapun perkara atau pembahasan yusbihu yang menyerupai ayyakuna jika ada siapa malaikatu malaikat suali, malaikatu suali yaitu malaikat penanya. Nah, ada itu jamaatan kelompok kasih rotan yang banyak. Nah, maksudnya gini, menurut pendapat Imam al-Halimi, nah itu enggak kok ibaratnya cuman itu wae. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu jumlahnya banyak. Nah gitu. Yang khusus kepalanya yaitu mungkar dan nakir nian itu kemarin kan yang menyerempai atau mendampingi para nabi dan rasul. Lah terus andaikan kok ada yang meninggal banyak, nah itu anak buahnya juga banyak dan gitu. Dan kemarin perlu diingat lagi, ada beberapa yang nanti di kubur itu kemarin tidak ditanyai oleh para malaikat, yaitu para nabi, para orang-orang yang benar, para syuhada, dan orang yang selalu membaca surat Tabarok tiap malam dan surat Sajdah dan surat Ikhlas ketika sakitnya ya itu. Jadi kalau dalam keadaan sakit yang kiranya itu sudah berat itu ini kalau bisa diamalkan baca surat Ikhlas. Nah itu. Nah itulah yang disebut orang-orang tuh kalau yang torekoh tuh kadang disebut namanya fida. Fida itu tebusan. Nah ada kalanya dari pertanyaan mungkar dan nakir, ada kalanya nanti tebusan untuk supaya nanti ketika ditakdir Allah ke neraka itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tebusan kita membaca surat Ikhlas. Ya ada yang kalimat thayyibah la ilaha illallah ya ada macam-macam lah. Qalal mu'allif rahimahullah. Cuman itu salah satu dalil-dalil atau sanad-sanad tentang masalah fida atau tebusan, entah itu dari digebuki malaikat ya kan, atau dari umpama kok harusnya masuk ke neraka jadi tidak, atau andaikan kok lama di nerakanya jadi sebentar. Nah itu namanya fida atau tebusan, itu begitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Kalau di sini kita kan cuma yasinan tahlilan we kan. Kalau di tempat-tempat lain di Jawa-Jawa itu ada namanya fida. Jadi tiap sore itu ngumpulin jamaah, terus nanti dikumpulin batu cak seember tak berapa gitu, 70.000 berapa yang dibaca itu. Nah, macam-macam lah. Lebih gak telap lagi kita kalau di sana. Dong di sini yasin tahlil melet-melet ya kan itu, lamonyo kan gitu. Apalagi yang nanti yang doa Pak Janis agak lama dikit, Pak Rosak Labrutu, amin, nah, sudah gitu. Nah, itu kalau di sini kan gitu. Kode bahasanya. Qalal mu'allif rahimahullah. Ya ndak kok Pak Rosak, mungkin kawannya. Wa badum kasir sama dinamakan apa malaikat yang banyak tadi. Sama menamai siapa badum sebagian para ulama mungkaron dengan nama mungkar wa baduhum. Dan sebagian para ulama menangatakannya nakiron dengan nama malaikat nakir. Fayuba'asu maka diutus siapa kulun tiap malaikat ila kulli mayyitin
tiap-tiap kepada tiap-tiap satu mayit siapa isnani 2 orang malaikat. Wallahu. Dadapun Allah itu a'lamu. Dat yang maha mengetahui. Ingtah. Sudah selesai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Halimi. Nah ini dulu ketika yang nulis-nulis itu di bawah kan biasa tulis wallahu a'lam. Nah, itu ada yang apa namanya? Nyangkal kok wallahu a'lam berarti tidak nian-nian. Di kita itu di dunia nggak ada yang nian-nian. Yang niannya yang benar-benar itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu sebenar-benarnya itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Andai kan kita ada kebetulan benar, itu niru kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hakikatnya tahu, yang hakikatnya mengerti itu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Besok kalau Anda akan ada yang protes itu begitu jawabannya. Ada apa? Ada wae. Qauluhu lakil lam yasih. Qauluhu adapun dawuhnya Kiai Nadim, lakin lam yasih artinya tidak sah. Al hadis adapun al hadis artinya hadis. Alladzi yaitu hadis ruya dan riwayat yang diriwayatkan ruya yang meriwayatkan fi rumani di dalam tentang masalah malaikat ruman. Ghairu sahihin itu hadisnya tidak sahih. Li adami mausukiyati. Karena tidak adanya sikohnya atau kuatnya perawinya. Li adami mausukiyati rawi karena tidak adanya kuatnya daripada para perawinya. Itu kalau tentang malaikat ruman yang kita ngaji kemarin kitab Dako dan lain sebagainya ya, itu para ulama itu berpendapat bahwasanya karena hadisnya itu tidak sahih. Itu andai kan untuk pengalaman ya boleh gitu ya kan. Walidah dan karena tidak sahihnya tentang malaikat ruman, hadis yang membahas tentang malaikat ruman, qala berkata siapa Al-Bajuri, Imam Al-Bajuri. Wama dan adapun tentang hadis kila yang dikatakan min annahu dari sesungguhnya keadaan itu yaji'u datang qabla uma sebelum malaikat mungkar dan nakir siapa malakun malaikat akhorun yang lain yuqalu yang dikatakan lahu bagi malaikat siapa rumanu malaikat ruman fa hadisuhu maka adapun hadisnya itu maudhu'un palsu. Jadi hadis yang tentang malaikat ruman itu hadisnya palsu menurut Imam Al-Bajuri. Wakilah dan dikatakan fihi di dalam tentang hadis yang menyatakan malaikat ruman itu layyinun hadisnya itu lemah. Intaha sudah selesai apa yang disampaikan oleh Imam Al-Bajuri. Waruya dan diriwayatkan anasababa rafiqahuma. Dan diriwayatkan sesungguhnya sebab belas kasihnya atau lembutnya gitu ya. Sebab lembutnya malaikat mungkar dan nakir bil mukmini dengan orang-orang mukmin itu lama mata ketika meninggal siapa Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dalam riwayat itu mulai ya. Dulu ya kereng-kereng. Maksudnya garang-garang gitu, malaikat mungkar dan nakir. Namun dalam riwayat yang sahihah di dalam khobar itu bahwasanya mulai pertama-tama itu malaikat mungkar dan nakir itu lembut kepada orang-orang yang mukmin itu sebab sudah meninggalnya sahabat Umar gitu. Tahu dewek lah sahabat Umar ya kan? Gitu. Jangan kok manusia ya kan? Wong setan iblis we nyingkir ya. Nak selewatan lu minggir. Nah itu. Qalal mu'alif rahimahullah. Dan sangat lucu gitu loh ya. Proses masuk Islamnya itu juga sangat lucu. Jadi waktu itu sahabat Umar tuh tukang gelut. Tukang gelut. Nah, dulu yang sahabat dekatnya Nabi kan baru sahabat Abu Bakar. Ya soleh ya elok. Tapi kan nggak kereng. Enggak preman. Nah, jadi rupanya Islam itu ya butuh preman. Nah, itu. Ya premani ketika zaman Nabi,
ya premani iblis dan setan. Bahkan dalam riwayat ini ketika malah salah malaikat mungkar dan nakir pun ya masih dipremani oleh sahabat Umar. Nah, itu karena sebelumnya tuh ya apa ibaratnya tuh ya bentak-bentak ndak karu-karuan, kasar malaikat mungkar dan nakir itu. Nah, itu gitu. Nah, itulah hebatnya sahabat Umar, itu begitu. Tapi ya tetap kalahnya dengan perempuan itu. Nah, kalau dalam riwayat itu, jadi jangan kaget ya. Sehebat apapun kita, segedang apapun besarnya badan kita, tetap kalah dengan perempuan. Nah, iya itu. Qalamu alaihi Ibrahim. Nah, itu begitu ya. Besok diceritakan di lain waktu. Waduh. Wadufina dan dikuburkan siapa? Sahabat Umar. Wang sorofa dan sudah apa namanya ya? Minggir apa? Dari dikubur terus para yang mengubur itu sudah pergi itu apa namanya? Kembali pulang. Nah, sudah berpaling gitulah ya. Wadufina dan dikuburkan siapa? Sahabat Umar wang sorofa. Dan sudah pada berpaling atau balik siapa jamaatun para jamaah yang menguburkan. Nah, karena ini dalam riwayatnya itu sahabat Ali itu heran gitu loh, orang kok kerasnya gitu sampai setannya minggir, semua orang dibentak-bentaknya bahasanya itu gitu. Apakah nanti kalau kok ketemu malaikat mungkar nakir itu apa ya begitu. Nah, jadi suatu saat ketika beliau itu dikuburkan itu fabako maka lalu masih ada atau tetap atau tidak meninggalkan tempat siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi penasaran. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu tidak mau balik. Waradiyah dan semoga memberikan ridho siapa Allah anu dari sahabat Ali. Orang kok sekeras itu. Jadi beliau itu minta sama Allah supaya ibaratnya itu wong wali namanya kan. Nah, kekasihnya Allah supaya dikasih kesempatan nengok proses penanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada sahabat Umar ini. Umar yang ini gitu loh. Orang kok begitu. Coba aku nak nengok apakah mungkar nakir apa jadi bentakinya juga kan gitu. Nah itu. Nah minta dikasih kasaf sama Allah. Basirahnya supaya dibuka, bisa merasakan melihat apa yang terjadi ketika malaikat mungkar dan nakir menanyai sahabat Umar. Nah itu maka riwayatnya jadi mungkar dan nakir itu ngedon ibaratnya kan gitu. Kalau mu'alif rahimahullah harus bersyukur kalian ya kan, gara-gara sahabat Umar malaikat mungkar dan nakir sekarang kalau kok ibaratnya itu menanyai orang-orang yang mukmin itu menjadi lemah lembut. Kalau dulu sebelum sahabat Umar meninggal jangan tanya. Nah itu begitu maksudnya kurang lebihnya. Ya tarokobu menginjeng ngincen nih apa? Ngintip. Nah bahasanya tuh mencari tahu lah gitu loh ya. Supaya minta sama Allah supaya basirohnya dibuka supaya bisa melihat proses penanyaan malaikat mungkar dan nakir kepada sahabat Umar fil qabri di dalam kubur. Ya tarokobu tadi liyastami'a supaya mendengar siapa sahabat Ali kalama Sayyidina Umar kepada ucapannya Sayyidina Umar. Ma'ahada inil malaka ini beserta inilah dua malaikat yang diceritakan Nabi keras kenceng, ya kan macam petir. Kalau orang kafir jangan kok diseksa nengok, wah sudah seksaan tersendiri kemarin ya kan gitu. Fasami'a maka mendengar siapa sahabat Alihu kepada sahabat Umar yang sudah dikubur. Yaqulu berkata siapa sahabat Umar. Apa perkataannya? Keras perkataannya yaitu ayyuhal malakan, wahai dua orang malaikat. Ana adapun saya itu wa'atuka memberi apa namanya perjanjian Pak, janji menjanji kepadamu, kamu janji ya bahasanya gitu, kamu harus janji ya. Nah, wa usikuma dan aku berwasiat kuma kepada kalian berdua wahai malaikat mungkar dan nakir Allah ta'tiya jika tidak mendatangi siapa kalian berdua al mukmina kepada orang mukmin ba'da hadal waktu setelah ini waktu ketika kamu datang menemuiku bisurotikuma dengan bentuk kalian berdua. Kamu besok setelah ini ya awas kau, nah bahasa gitu. Di apa pula di apa namanya
dikecam atau disegak lah bahasanya kan. Awas kok ya, aku berwasiat kepadamu dan awas ingat-ingat. Setelah ini, kamu kalau datang kepada orang mukmin, bentukmu jangan seperti ketika kamu datang nengok aku ini. Nah, bahasanya begitu. Nah, gitu. Marah dia. Nah, itu harus bersyukur. Kali-kali hadroh sama sahabat Umar kalian gitu. Kalau enggak itu bahaya kalian. Gitu. Supaya nanti dapat apa barokahnya ketika beliau menyampaikan kepada malaikat mungkar dan nakir. Jadi agak-agak aman. Datang tuh bentuknya agak-agak mending gitu. Gitu. Hadiah inilah bentuk yang kalian datang kepadaku. Bal ingkidohu min hadi. Balik lebih rendahlah atau lebih baguslah min hadi. Dari inilah bentukmu. Gitu. Karena di waktu itu awalnya sahabat Umar itu ceknya ya dibentak juga. Karena mungkar dan nakir itu dia tidak urus. Itu. Karena malaikat itu kadang ya beler gitu. Sama Nabi ingat ketika apa itu? Proses ketika Nabi kena santet itu. Ya kan? Hadarojuli itu loh. Kan ngomong-ngomongnya hadarojuli, bukan kok ini Nabi kan gitu. Nah, itu malaikat tuh begitu. Padahal malaikat kan gitu. Nah, ini apalagi kok cuman sahabatnya, cuman dibentaknya juga sama sahabat Umar. Ingat ya, awas kau ya. Diancamnya bahasanya. Wa'ada tuh ancam, mengancam gitu loh. Diancam dan dikasih wasiat, ingat kamu ya. Besok setelah kamu ketemu aku ini, kamu ketika datang untuk menanyai orang-orang mukmin, bentukmu jangan seperti ini. Harus lebih baik lagi, lebih lemah lembut, lebih merendahkan diri. Kenapa kok begitu? Idza ra'akuma. Ketika melihat siapa saya kuma kepada kalian berdua bihadi dengan inilah bentuk. Faqala ra'akuma. Idza ra'akuma, jika melihat siapa aku kuma kepada kalian semua bihadi dengan inilah bentuk. Besok jangan pernah lagi kamu berbentuk seperti yang ketika kamu datang kepadaku saat ini. Awas kamu ya. Nah, gitu bahasanya. Faqala biadi dengan inilah bentuk. Faqala maka lalu berkata siapa malaikat mungkar dan nakir lahu kepada sahabat Umar. Sami'na wa ta'atun. Sami'na. Sami'a mendengar siapa kami berdua, wa ta'atun. Dan taat siapa kami. La na'si. Tidak akan bermaksiat atau mengingkari siapa saya kami amroka kepada perintahmu ya sahibah Rasulillah wahai sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya ya. Oke sahabat Umar, jangan marah gitu. Tenang we. Pokoknya aku setelah ini aku tidak akan mengingkari. Nah, artinya setelah ini bentukku tidak seperti ini lagi. Andaikan aku besok menanyai kepada orang-orang yang mukmin yang sudah meninggal, aku tidak akan mengingkari, aku berjanji. Nah, kan gitu. Ya itulah sampai sekarang. Nah, itu seperti itu. Nah, sudah paham itu ya? Nah, alah, ndak iyo apa? Ya percaya ya terserah kalian. Ndak ya terserah kalian. Oh ini ya riwayat dari sahabat Ali kan gitu. Aku ya udah penting kalian percaya pun enggak ya kan. Yang penting aku sampaikan ya kan. Percaya karepmu, ora ya karepmu. Nah, yang jelas besok ketemu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, kalau enggak percaya begini besok kalau mati, nah coba mungkar nakir. Kamu berubah seperti ketika kamu sebelum ketemu sahabat Umar. Nah, tantang we begitu kalau hebat. Gitu. Aku dulu ngaji malam Sabtu tuh. Ada riwayat sahabat Ali itu katanya kalau kini tuh bentukmu tuh elok nian. Nah, gitu kan. Coba sekarang kamu berubah. Kamu nanyanya aku ketika kamu sebelum berjanji dengan sahabat Umar macam mana. Nah, tapi aku udah tanggung jawab loh ya. Nah, kalau berani coba gitu. Nah, itu seperti itu. Faqala maka lalu berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu kepada sahabat Ali. Wallahi demi Allah, maya zalu tidak berhenti siapa Umarun sahabat Umar tidak berhenti itu yang fa'u memberikan manfaat an-nasa kepada manusia
fi hayati, baik ketika masih di dalam hidupnya, wa mamatihi, dan juga ketika sudah meninggalnya. Itu para sahabat ditiru, ya kan? Hidupnya yang membawa manfaat kepada orang lain, setelah beliau wafat juga memberi manfaat untuk orang lain. Kita malah tidak begitu, ya kan? Sudah ketika hidup ngerepotin orang, mati ninggal utang pula, nah, kan repot jadinya. Anak turun kita yang sengsara. Wah, pak, kau ninggal warisan tidak, malah tinggal utang, ya kan? Karena perlu anak turunnya, ya kan gitu. Kalau bisa jangan begitu. Boleh, bukan kok Pak Guru tidak memperbolehkan utang, ya silahkan. Cuman sekemampuan kalian, ya. Jangan dipaksa-paksa. Qala al-mu'allif rahimahullah, kesusu atau apa namanya, terburu-buru itu juga enggak baik juga, ya. Syukur-syukur bisa terima takdir sesuai dengan tahun yang ditentukan Allah. Nah, itu. Tapi manusia ya macam itu, senangnya, wah kalau enggak sekarang enggak bisa, kalau enggak ngutang nanti enggak bisa, ya terserah. Itu hal yang dibolehkan oleh syariat gitu, ya. Cuman resikonya ditanggung masing-masing gitu. Jangan kalian yang ngutang, kalian yang gunakan, kalian yang mumet, nanti ngadunya sama Pak Guru pula. Nah, itu yang repot itu. Susahnya kan itu. Kadang repotin kawannya pula, ya kan, bingungin ke sana ke sini gara-gara utang. Nah, itu begitu maksudnya. Nah, itu yang utang yang untuk itu loh, entah beli kebun, entah apa itu loh maksudnya. Ya kalau utang untuk makan segala macam itu hak kalian. Memang harus ngutang kalau tidak ada yang untuk makan. Kalau tidak mau ngutang dosa. Itu begitu. Nanti kalau tidak ngutang akhirnya lapar mati, ya kan, mudorot jadinya. Wa qala, dan berkata siapa ba'dum sebagian para ulama, wala buddha, dan hukumnya wajib min ma'rifati rumana, dari mengetahui tentang malaikat ruman. Walaupun itu hadisnya ibaratnya enggak sahih lah, ada yang mengatakan apa namanya, lemah lah. Nah, itu tetap kita harus mengetahui bahwa malaikat ruman itu ada. Wahwa, karena dalil pendukungnya ada gitu maksudnya. Wahwa, adapun malaikat ruman itu al-malaku, malaikat alladzi, yaitu malaikat yati, yang datang siapa malaikat tadi lil mayiti, kepada mayit, fi qabri, di dalam kuburnya mayit. Wa yunadihi, dan memanggil-manggil siapa malaikat ruman kepada mayit. Wa dzalika, dan demikian proses malaikat ruman memanggil-manggil mayit itu ba'da ayaswa, ketika sudah rata alaihi, kepada si mayit, apa aturabu, tanah. Jadi begitu tanah itu rata, kalian yang nginjek-nginjek itu, yang nutup lagi itu, nah itu malaikat ruman datang menurut riwayat ini. Itu loh, walaupun tadi itu hadisnya ada yang mengatakan maudhu, atau yang mengatakan lemah tadi gitu, tapi kenyataan keterangan lainnya ada. Qala, sudah berkata siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, Fidurrati, di dalam kitab Ad-Durrah Al-Fakhirati, kitab Ad-Durrati Al-Fakhirah. Wa qatruya, dan sudah benar-benar diriwayatkan Ani Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa sahabat Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, ma awaluma yalqil mayyit, ma itu apa awaluma, awal perkara yalqi, yang menemui atau menyentuh apa, ma al mayyita, kepada mayit. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, kalau kok mayit itu mulai dikubur, itu apa yang pertama kali terjadi kepada mayit? Nah, itu maksudnya gitu. Idza dakhala, ketika masuk siapa mayit, qabrahu, kepada kuburnya mayit. Qala, maka bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, masa'alnihi, tidak ada yang pernah bertanya kepada pertanyaan tersebut siapa akadun, seorang pun, goiroka, selainmu. Wah, top kau Ibnu Mas'ud. Ngapa ya Nabi? Umur aku hidup belum ada yang pernah tanya seperti kamu tuh. Nah, bahasanya gitu. Dipuji sama Nabi. Karena orang rata-rata lupa gitu loh. Perasaan kalau sudah mati ya sudah. Padahal itulah awal perkara yang menentukan. Itu begitu. Fa awaluma, maka adapun awal perkara yunadihi, yang memanggil kepada mayit, itu amalakun, malaikat, ismu, yang adapun namanya malaikat itu rumanu, malaikat ruman.
ya juzu, yang berkeliling-keliling siapa malaikat ruman khilalal maqabiri di sela-sela kubur. Yaqulu berkata siapa malaikat ruman, ya Abdullah wahai hambanya Allah, uktub menulislah engkau amaluka kepada amalmu. Fayaqulu maka berkata siapa mayit, laisa tidak ada itu ma'i bagiku apa dawatun alatnya, wala kirtosun dan juga tidak ada kertasnya, wala kolamun dan juga tidak ada penanya. Wahai, ini ketika malaikat ruman datang setelah kubur itu rata, itu ngomong, wahai mayit, tulislah amal-amalmu. Maka mayit itu ngomong, wahai malaikat, aku tidak punya alatnya untuk nulis. Kertas aku ya tidak punya, pena ya tidak punya. Fayaqulu maka berkata, siapa malaikat ruman, hai hata, oke, jauh sekali. Kafanaka adapun kafanmu itu kirto suka sebagai kertasmu. Wariqoka dan juga ludahmu itu mida juga sebagai mangsi apa? Tintamu. Wakolamuka dan adapun penamu itu asobiuka jari-jarimu. Jadi terus diperintah sama malaikat ruman, mayat tadi oke, tenang wae. Itu yang jadi kertasnya yaitu kain kafanmu. Tintanya yaitu ludahmu. Masih bisa ngeludah apa itu? Nah, itu urusannya di sana lah ya. Kalau pengen nengok ya macam sahabat Ali tadi, minta dibuka basirohnya sama Allah supaya nengok apa iyo, nah kan gitu. Kalau ndak melenteng kena petir. Kalau mu'alif rahimahullah. Lah jari-jarinya itu yang jadi penanya itu. Apa iya Pak? Itu tadi Tyson gitu. Cuman kalau kamu ndak wali udah bisa. Fayaqta'u maka lalu menyobekkan siapa malaikat ruman lahu kepada mayit kitatan kepada potongan min kafanihi dari kafannya si mayit. Sumaya ja'alu maka lalu menjadikan siapa al-abdu hamba tadi yaktubu menulis siapa hamba tadi yang meninggal tadi wa ingkana. Dan walaupun ada siapa mayit itu ghairu katibin tidak bisa menulis fidunya di dunia ini. Nah ya, tenang wae. Walaupun di dunia nggak bisa nulis, besok kalau mati bisa nulis sendiri. Pinter dewek. Nah, nggak usah khawatir. Gitu. Itulah yang ilmal yakin tuh apa Mer? Ayat surat apa Mer? Suratul Maqabir itu loh. Surat apa itu? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Jangan khawatir besok bakalnya kamu tahu sendiri, bisa sendiri, ngerti sendiri. Kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Yakin sendiri bahwa Allah itu Tuhan. Nah, gitu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunal jahim. Sayangnya ketika tahu ngerti bahwa Allah itu Tuhan, amal baik itu guna, la tarawunal jahim. Tiba-tiba sudah menengok neraka jahim. Itu sayangnya, makanya kita harus tahu dari sekarang. Jangan tahunya besok terlambat ketika sudah di kuburan. Itu begitu. Ya ini salah satunya bahwa walaupun goblok nanti pinter sendiri, tahu sendiri. Walaupun nggak bisa nulis nanti bisa nulis. Walaupun nggak bisa baca nanti bisa baca. Walaupun di dunia ini bisu nanti ya bisa ngomong. Tenang wae. Fayat guru maka lalu menerangkan siapa mayit khina idin ketika disuruh menulis memakai bukunya pakai apa tadi kain kafannya, terus tintanya pakai ludahnya, terus penanya pakai jarinya tadi. Malaikat tadi mayit tadi menulis khasana tahu kepada kebaikannya, wasai'atuhu dan juga kejelekannya. Pokoknya ingat semua. Min yaumi waladaduhu dari mulai hari melahirkan kepada mayit siapa ummuhu ibunya. Dari mulai lahir pecetet. Itu ingat semua, ditulis semua. Yang nyabunin siapa, ya kan? Bidannya siapa itu ingat ya, ditulis semua. Sama dia itu ditulis. Masih ingat Pak? Ingat nyatanya tulisannya begitu kok.
Qolal mu'alif yang nyumbang siapa, yang nyukur siapa, nah itu tahu dia gitu. Ditulis semua. Entah Pak Mukhlis ikut tanda, ikut nyukurnya kan gitu. Kayaumin seperti hari wakidin yang satu, seolah-olah dia tuh baru tadi lah. Nah, bahasanya begitu. Dari mulai dia lahir sampai dia mati, itu seolah-olah baru tadilah terjadi. Jadi ingat semua. Nah, tak ubahnya gini loh. Kita kan ingat tadi dari pagi itu mulai dari bangun tidur itu ngapo, ya kan? Oh bangun, wudhu, terus sholat subuh, ngopi, sarapan dan lain sebagainya itu loh. Nah, siang dikit, oh keluar, oh keteran, masang wifi, nah, macam itu Pak Sekdes. Ingat maksudnya sampai saat ini, nah gitu maksudnya gitu. Nah itu, yo Pak Lupi yo gitu, ya seolah-olah gitu maksudnya, seolah-olah baru hari ini terjadi. Pak Lupi yo gitu, seolah-olah tadi bangun tidur, ya kan, nah, terus sholat subuh dan seterusnya, ya kan, sarapan segala macam sampai siang sholat duhur, ya ada tidur bareng segala macam, ya kan. Ngerokok enggak lagi sekarang, enggak lagi. Sampai sore, nah, sampai malam, nah, sampai datang ke tempat pengajian gitu. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau Bang Edi yo makan durian barang ditulis itu. Nah, itu gambarannya ingat gitu loh. Maksudnya ketika begitu meninggal disuruh nulis amalnya, itu ingat betul seolah-olah dia baru dari tadi pagi, walaupun sudah 60 tahun, 70 tahun. Dari mulai dia lahir dari ibunya itu sudah ingat semuanya gitu ya gitu. Sumayatwi maka lalu melipat siapa malakun malaikatil karokiati, demikian potongan tadi tulisan wayu Allah koha dan menggantung kepada tulisannya yang dari kain kafan tadi fi unukihi di lehernya si mayit. Summa qara'a maka lalu membaca siapa baginda Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya yang dibaca wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Wa kullu insanin dan tiap-tiap manusia itu alzamnahu mewajibkan siapa kami kepada tiap manusia ta'irahu kepada amal-amalnya atau menggantungkan amal-amalnya fi unukihi di lehernya tiap-tiap manusia ai amaluhu artinya amalnya manusia. Dalilnya ini gitu loh. Dalilnya ini tentang malaikat ruman, bahwasanya nanti ketika masuk itu kubur itu dia nulis sendiri amalnya yang dia ingat gitu. Intaha sudah selesai apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oh iya, Ibnu Mas'ud ya. Qolal mu'alif rahimahullah. Wal hafiduna qismani dan adapun malaikat penjaga itu ada dua macam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.